Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Altan Motor Channel. Dan kali ini kita ke tutorial ya guys ya. Dan di depan kita, kalau bisa teman-teman tebak velg apakah ini yang modelnya seperti ini ya. Ya tentunya ini bagian dari velg Mega Pro ataupun GL. Jadi modelnya sama ya seperti ini ya. Dan buat teman-teman pengguna Mega Pro pasti udah paham ya kenapa saya sorot di bagian velg ini, khususnya di bagian dudukan gear ini. Ayo bisa teman-teman tebak permasalahan apa yang sering terjadi di bagian dudukan gear ini ya. Oke, tentu saja biasanya permasalahan yang sering terjadi di Mega Pro yaitu kancingan gearnya yang selalu lower ya guys ya, ataupun udah lobok. Nah ini udah lobok parah, ini udah sama sekali nggak ada siringannya lagi ya. Kalau teman-teman lihat udah halus ya, udah gundul. Dan kali ini kita mau ngasih tips bagaimana caranya menormalkan kembali dudukan sepi di gear Mega Pro ini ya. Jadi kita nanti gunain sepi ataupun kancingan yang lebih kecil dari standarnya ya. Nah seperti ini. Jadi nanti kita buat siringan baru di bagian sini ya, gunakan gerinda ya guys ya, nggak pakai bubut kita, jadi masih proses akal-akalan. Oke, nggak usah berlama-lama, jadi langsung aja kita ke prosesnya. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel ini ataupun baru mantengin di video-video Altan Motor, tonton video-videonya sampai habis ya guys ya. Jika memang bermanfaat, ditunggu subscribe-nya ya, dan jangan lupa klik loncengnya karena itu semua gratis. Dan mudah-mudahan ini menjadi wawasan buat teman-teman semua ya, dan mudah-mudahan dipermudah dalam pengerjaannya ya. Oke, sekarang kita lanjut, nggak usah berlama-lama. Sebelumnya teman-teman pasang dulu di bagian gear ini ya, lalu dikira-kira siringan yang harus kita buat di posisi sebelah mana ya, ataupun pasnya di mana. Jadi kita terawang dulu ya, ataupun kita ukur-ukur dulu baru kita buat siringannya. Oke, jadi ini udah kita ukur, kira-kira udah ada pembatasnya ya di bagian sini ya guys ya. Nah di sini nih, nah, kan dia udah ada gerongannya ataupun cekungannya, jadi udah ada malannya ya di sini ya. Jadi nanti kita tinggal nerusin aja. Oke, jadi velg kita tempatkan seperti ini ya. Berhubung saya juga nyetel velg, jadi udah ada dudukannya guys ya. Jadi kalau teman-teman yang nggak ada dudukan seperti ini, bisa kasih aja besi panjang ataupun asnya ya, kita jepitkan di penjepit ataupun di ragum ya, baru kita bisa memulai prosesnya. Dan mata gerinda yang kita gunakan yaitu mata gerinda potong, cuman yang agak tebel ya guys ya. Nah kan dia ada lagi yang lebih tipis lagi ya, karena kalau lebih tipis kan sepinya nanti nggak masuk kancingannya, makanya kita pakai mata gerinda yang agak tebal untuk membuat jalur ataupun siringan untuk dudukan kancingan ini ya. Dan sebelumnya juga udah kita garis ya menggunakan spidol supaya lebih jelas saja, supaya dalam gerindanya nanti lebih ini ya, lebih rapih, lebih lurus. Oke, sekarang langsung aja kita mulai ke prosesnya. Oke, jadi seperti ini ya bentuk siringannya, kira-kira seperti ini. Nggak usah terlalu dalam, jadi tergantung ukuran kancingannya guys ya, ataupun kancingan sepinya. Jadi kita ukur maksimal kedalamannya seberapa ya. Jadi kita buat kedalamannya seperti ini, kira-kira segini. Jadi langsung coba kita pasang dulu ya. Oke, jadi buat teman-teman saya sarankan ketika pemasangan gear ini, gear udah kita pasang, jadi ketika kita akan memasang kancingannya ataupun sepinya dia terlalu press ataupun istilahnya ini sepi ini langsung masuk ya, jadi nggak ada proses ketoknya lagi. Jadi sebisa mungkin di bagian yang bawah gear ini kita ganjel ring ya guys ya.
Jadi nanti supaya proses pemasangan sepi itu sembari kita ketok ya, jadi supaya nantinya akan lebih kencang ataupun lebih rekat ya, jadi akan lebih kuat nantinya. Jadi kita tambahkan ring 14 ya, kita taruh sini. Lalu kita pasang gearnya. Terus selanjutnya baru kita pasang sepi. Jadi sepi ini nanti ketika pemasangannya sembari kita ketok ya, supaya dia nanti akan lebih presisi lagi ya, lebih ngancing nantinya ya, akan lebih mengikat. Nah kalau ini kan dia belum masuk bener ya bagian sepinya, jadi prosesnya sembari kita pukul, jadi nanti akan ada daya rekat yang sangat kuat ya nantinya ya. Jadi kalau kita pukul kan nanti otomatis karet bos yang di sini akan agak sedikit masuk ya. Jadi biar lebih presisi lagi, karena kalau nggak kita ganjel dengan ring terlalu sepi ini, kita masukin terlalu lobok, dia akan gear ini cepat sekali goyang-goyangnya ya, ataupun cepat sekali aus nantinya. Jadi sebisa mungkin nggak goyang, harus kencang. Nah ketika kita pukul kan dia langsung ngingkup ya, ataupun langsung menciut sesuai ukuran sepi aslinya ya. Nah. Jadi teman-teman ngetoknya di bagian atas sepi ya, ataupun atas kancingannya, jangan seperti ini ya, jangan dari samping, karena kalau dari samping kan nanti akan kikis lagi di bagian sini. Jadi kalau kita ketok di bagian atas, otomatis bagian gear ini yang akan lebih turun lagi ya, jadi menyesuaikan dengan bagian bos gearnya ya, jadi akan lebih kencang nanti ya. Nah ini udah selesai, udah kenceng ya, udah sangat kenceng sekali. Jadi seperti ini penampakan dari samping ya, jadi lebih presisi nanti ya, makanya kita tambahin ring di bagian bawah gear ya, supaya nanti proses pasang sepinya agar lebih memaksa. Makanya kita pantek di bagian atas sepi ini, jangan dari samping sini ya guys ya, supaya nantinya kan gear ini turun, jadi menyesuaikan melalui di bos gear ini ya, jadi seperti itu. Oke mungkin itu aja tutorial tentang permasalahan yang sering terjadi di Mega Pro ya, khususnya di bagian gear belakang ataupun dudukan sepinya yang selalu lower, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin nyari sepinya aja sih ya, kita harus bawa sepi lamanya untuk kita cari di toko baut sih, banyak kok itu jualannya. Oke mungkin segitu aja ya tutorial tentang cara mengatasi dudukan gear yang sudah aus ya ataupun udah longgar. Mudah-mudahan ini menjadi solusi buat teman-teman pengguna Mega Pro khususnya ya, yang sering mengalami masalah seperti ini, dan bisa praktekinnya sendiri di rumah ataupun bisa ngasih solusi ke teman-teman mekanik ya. Jadi seperti itu ya maksudnya ya. Oke mungkin sekali lagi, jadi buat teman-teman yang baru mantengin video ini, sekali lagi ditunggu subscribe-nya guys ya, dan jangan lupa klik loncengnya jika memang channel ini bermanfaat ya buat teman-teman semua, karena itu gratis, nggak ada biaya apapun. Oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.